Oke, saya mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya masuk ke chipper transposisi, saya bahas dahulu tugas yang kemarin. Saya cek masih ada baru 2 orang yang mengumpulkan, dan saya cek dua-duanya masih belum tepat ya. Ini malah Visioner chipper, Caesar chipper. Mengumpulkan tugas, kalau nggak tepat ya tetap nggak dapat nilai, harus tepat. Jadi kalau gimana caranya diperbaiki, nanti diupload lagi kalau sudah benar. Ini juga masih salah. Kemarin saya bahas tentang kriptografi polialfabetik, yaitu menggunakan 2 kunci. Lah, sebelum saya bahas kriptografi transposisi, saya bahas dulu yang kriptografi polialfabetik ya. Kalau yang mungkin lupa, ini ya kuncinya. Jadi nanti huruf depannya ditaruh di depan, baru ABC-nya di belakang. Kemarin sudah saya kisi-kisi ya. Untuk bisa membuat program kriptografi polialfabetik itu ada beberapa algoritma atau langkah-langkah yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Jadi jangan copy paste, jangan coba belajar logikanya, buat pelan-pelan satu-satu. Langkah yang pertama adalah kalian cari program untuk menghitung abjad dari plain text itu dia posisi keberapa. Contohnya masukkan plain text Budi gitu ya. Nah, B itu dalam abjad itu posisi keberapa? B itu kan AB, berarti dia 2. U itu berapa? U21. Ini dulu aja. Ini dulu kalau kalian bisa, nanti baru nanti di langkah-langkah selanjutnya. Ini dulu aja dicari tahu. Caranya bagaimana? Kalau B dapat 2, U dapat 21 ini untuk mencari posisi. Bisa pakai fungsi if menggunakan if dan for ya. Kalau ini cuma satu aja. Contohnya saya pengen posisi nilai K gitu ya. K itu dalam alfabetik ada yang menggunakan variabel alfabet terus ABCD kayak gini. Contohnya yang kayak gini. Ini kalau kita buat fungsi sendiri ya. Jadi K ini kita cari if char in alphabet. Jadi ini perulangan if char in alphabet, print alphabet index char plus 1. Kenapa plus 1? Karena ini nanti mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3. Kalau ini dijalankan, K ini posisi ke berapa? K ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 dia. Posisi ke 11. Jadi bisa menggunakan fungsi if char in alphabet print alphabet dot index. Jadi dia akan menampilkan indeksnya dari variabel alfabet ini, sebuah string ini. Boleh seperti ini. Nanti kita akan ketemu dapat nilai F apa 11. K ini 11. Jadi kalian tinggal kalau abjadnya itu sebuah kata atau beberapa abjad ya tinggal menggunakan for atau menggunakan fungsi ordo. Ordo itu apa? Fungsi ordo itu untuk mengembalikan untuk mencari kode ASCII dari abjad. Kode ASCII itu kode yang dibaca oleh perangkat monitor ya, yang dibaca oleh perangkat keras sistem ya. Kalau A besar itu 65, kalau A kecil 97. Jadi kita tinggal mengurangkan 65 dan 97. Contohnya bagaimana? Jadi lebih mudah kalau pakai fungsi ordo, fungsi bawaan ya, ORD. Soalnya abjadnya sama dengan K. Berarti ordo abjad K, K di sini kalau K kecil dia nilainya 107. Tinggal dikurangi sama ordo A, R di sini 97. Nanti tinggal ditambahkan plus 1 karena ini mulainya dari 0. Nanti di sini akan kecetak dari 97 ini sampai 107. Nah, kalau sudah ketemu urut abjadnya, ya sudah, kita tinggal membuat kuncinya. Kuncinya kan kemarin ABCD ditambah kunci. Kuncinya Merdeka. Ini kan sebenarnya sudah saya share. Merdeka, terus kita tinggal tambahkan plus abjad ABCD, terus kita hapus karakter yang sama menjadi MRDKA gitu ya. Jadi nanti kalau plain text-nya B, Budi, B berubah menjadi apa? B posisi kedua. Tinggal kita ambil indeks kedua dari kunci. Oh, berubah menjadi E. Kalau indeks keempat, 1, 2, 3, 4 berubah menjadi D. Ini jadi parameter. Itu polialfabetik. Kalau kuncinya ada 2, ya tinggal fungsi ini kita lakukan 2 kali. Oke. Kira-kira bisa dipahami nggak?
Kira-kira bisa dipahami nggak? Kira-kira ada pertanyaan? Masih berusaha memahami, Pak. Masih berusaha memahami. Ya. Silakan dipraktekkan. Pokoknya itu sebenarnya if sama of for basic ya. If sama of for basic. Manipulasi string kalau di kodenya. Jadi nanti ketika kita belajar kriptografi kuncinya merdeka, B-nya berubah menjadi E. Jadi B itu kan posisi keberapa? Kedua. Kedua dari kuncinya apa? Kuncinya ini. Kedua jadi E. Jadi nanti dicetak menggunakan indeks kedua. Jadi belajar tentang string, indexing, indeks atau posisi, mengambil sebenarnya ada kata-kata Budi, bagaimana mengambil U-nya saja. Ini itu tinggal nama abjad titik 2 kalau nggak salah. Mudah sekali. Oke, silakan dikerjakan lagi yang polyalphabetic. Minggu depan saya tetap tagih. Oke, saya masuk ke materi Cipher transposisi. Materi Cipher transposisi ini sangat mudah ya. Kalau kemarin itu cuma geser-geser, kalau ini dirubah menjadi baris dan kolom. Cipher text diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Jadi dirubah menjadi array. Contohnya bagaimana? Contohnya semuanya saya punya plain text namanya Departemen Teknik Informatika UPB. Saya materinya dari ITB. Sebelumnya ini Departemen Teknik Informatika ITB. Saya rubah menjadi Departemen Teknik Informatika UPB. Nah, Cipher transposisi itu kita transport menjadi sebuah baris dan kolom. Semuanya kuncinya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya kuncinya ini 6. Transposisi itu maksudnya apa? Transposisi ini dirubah menjadi sebuah baris dan kolom. Seperti array. Jadi depart kalau sudah ke 6 dia turun ke bawah. Maintain turun ke bawah jadi seperti ini. Nanti kalau kurang kita tambahkan abjad XX ya. Nah, cara membacanya atau enkripsinya atau cipher text-nya itu dibaca dari kolom paling kiri ke bawah. Jadi dibacanya seperti ini. Dec V terus baris kedua kemudian baris ketiga. Itu tipe transposisi. Sehingga menjadi seperti ini, terus kita pisahkan 4-4 dengan spasi. Oke. Silakan dipikirkan cara membuat programnya. Ini teorinya saja. Kira-kira bisa dipahami untuk teorinya? Jelas ya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jadi kuncinya ada 6, berarti 6 baris. Nanti kolomnya berapa tergantung teksnya. Mudah Tapi saja. untuk ini, Pak, ke sampingnya Pak, ke kolom 6 Kuncinya huruf ini 6. ini Kuncinya 6 teori itu pasti, berarti Pak. Hah? Teori pasti apa nanti bisa kita ubah misalnya cuma 4 atau Enggak, bisa 7? 4, bisa 7. Oh, Ini kunci aja yang oh, diinput. kunci aja. Oke, Pak. Ya. Oke. Kuncinya kayak gitu. Nah, untuk deskripsinya bagaimana? Deskripsinya menggunakan rumus ini. Panjang plain text, contoh tadi panjangnya 30 kalau dihitung ini. Panjangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 30 sebenarnya. Nah, untuk deskripsinya panjang plain text dibagi dengan kunci. Nah, hasilnya ini hasilnya 5. Nah, 5 ini kita jadikan sebagai sama seperti tadi untuk membuat baris kolom 5. Akhirnya menjadi ini. Dec V, ini kan ciphernya kita buat seperti ini. Karena ini hasilnya 5, berarti ini kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kuncinya untuk mengembalikannya, kita tinggal baca lagi dari kiri atas ke bawah. Departemen Teknik Informatika UPB. Ya. Ini untuk deskripsinya. Jadi dibagi panjang plain text, dibagi kunci, terus kita buat langkahnya hampir mirip. Jelas ya? Jelas, Pak. Sangat mudah. Nah, karena sangat mudah ini ditambahkan atau digabungkan gitu ya. Jadi kalau saran saya nanti ketika skripsi, kalau bisa gunakan 2 metode ya. Jadi gabungan Caesar Cipher dan Vigener Cipher. Jadi yang pertama di-encrypt Caesar Cipher dulu, terus ditambahkan Vigener Cipher. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk lebih mudah. Kalau tujuan untuk skripsinya biar kelihatan lebih keren aja kalau judulnya pakai 2 metode. Iya kan? Betul, Pak. Lebih rumit Kalau kelihatannya. judulnya kelihatan pakai 2 metode, kalian akan terlihat, maksudnya kelihatan serius aja, skripsinya nggak salah-salah, ya kan? Nah, ada istilah super enkripsi. Nah, super enkripsi itu menggabungkan 2 metode. Metode apa yang digunakan?
yaitu menggabungkan Caesar-Cipper dengan Cipper transposisi. Istilahnya supraenkripsi. Kalian bisa cari sih di beberapa penelitian di Google Scholar nanti istilahnya supraenkripsi dengan Cipper transposisi dan Caesar-Cipper. Boleh juga Vigenère-Cipper dengan Cipper transposisi. Nah, supraenkripsi ini istilah untuk menggabungkan dua metode, yaitu Caesar-Cipper dengan Cipper transposisi. Caesar-Cipper kan udah buat programnya ya, harusnya tinggal nambahkan Cipper transposisi. Caranya bagaimana? Pertama contohnya ada plain text hello world. Kita enkripsi terlebih dahulu menggunakan Caesar-Cipper. Geser 3, ini 3 nih kalau default. Kalau Caesar-Cipper nggak disebutkan itu defaultnya atau bawaannya 3. H menjadi K, E menjadi H, dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita enkripsi menggunakan Cipper transposisi. Kuncinya berapa? Kuncinya terserah kita. Contohnya di sini kuncinya transposisinya 4 gitu ya. Ini katanya dikit ya. Menjadi KHO RZS, terus kita baca dari atas ke bawah. KRO menjadi KRO HZG ORZ OUZ. Jadi supraenkripsi itu gabungan dari dua metode. Ini bisa dijadikan topik skripsi nanti, yaitu Cipper transposisi dan Caesar-Cipper. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh ya. Kalian tinggal buka Google Scholar. Implementasi supraenkripsi. Ya, biasanya istilah supraenkripsi untuk gabungan dua metode. Implementasi supraenkripsi menggunakan metode Relevant-Cipper dan metode Caesar-Cipper pada. Nah, nggak semua teori akan kalian dapatkan ya, karena teori ada banyak, sedangkan pertemuan kita terbatas. Jadi tujuan kita mencari jurnal juga supaya untuk siapa tahu ada metode baru atau teori baru, kalian bisa tambahkan. Semuanya di sini implementasi supraenkripsi menggunakan metode Relevant-Cipper dan metode Caesar-Cipper pada pasien klinik. Jadi kita buat aplikasi klinik dengan metode. Jangan pembuatan sistem informasi klinik, jangan seperti itu. Jadi implementasi supraenkripsi menggunakan Relevant-Cipper. Nah, Relevant-Cipper ini belum saya dengar, saya juga nggak tahu. Kita tinggal cari aja referensinya. Kalau kita pengen menggunakan metode itu. Oh, Relevant-Cipper itu dibuat zigzag kayak gini. Kalian bisa baca. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini, kalian tinggal ganti studi kasusnya aja pada pasien klinis di desa Sukaraja atau apa gitu. Itu masih boleh. Nah, laporannya tinggal kalian ngambil referensi dari sini, apa yang ditampilkan, langkah-langkahnya, latar belakang, pendahuluan. Sangat mudah sebenarnya. Pendahuluan, metodologi, tinjauan pustaka, terus teori Relevant-Cipper itu menggunakan zigzag. Terus plain text, baru ke implementasi output programnya. Kemudian harusnya ada pengujiannya. Pengujiannya di sini ditampilkan ya. Harusnya ada pengujian. Nama pasien, kunjungan dokter. Baru kesimpulan. Ini nggak ada. Harusnya ada pengujian sih, maksudnya dienkripsi terus bisa dikembalikan atau enggak. Terus waktu berapa detik, berapa menit, waktunya di lama atau enggak. Oke. Materi kita itu saja. Sebenarnya materinya dikit, yang lama adalah kalian pikirkan untuk membuat programnya. Karena untuk yang polialfabetik belum ada yang ngumpulin, ada 2 yang ngumpulin tapi masih salah, silakan kerjakan lagi polialfabetik. Sama dipikirkan ini belum saya buat tugasnya tapi dipikirkan, nanti akan tetap saya tanyakan entah itu di UTS atau di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Kalau bisa gunakan ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT sangat membantu kalau punya basic ya. Kalau nggak punya basic, walaupun pakai ChatGPT ya tetap nggak bisa. Buktinya setelah mahasiswa saya suruh buat yang polialfabetik belum ada yang berhasil, padahal saya bolehkan untuk buat ChatGPT. Artinya apa? Artinya belajar basic itu tetap penting, belajar membaca itu tetap penting. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.